Langkah pertama, kita login dulu ke aplikasi Odoo-nya. Untuk membuat produk kategori, kita masuk ke menu inventory, lalu pilih configuration, ambil yang produk kategoris, lalu kita klik new. Setelah itu ketikkan nama kategori yang akan kita buatkan. Di sini ada fashion wanita dengan nama Adinda, saya sendiri. Untuk costing method pilih average dan inventory valuation-nya kita pilih jadi automate. Maka tampilannya akan seperti ini, akan muncul beberapa nama-nama akun. Jika sudah, maka kita akan menyimpannya dengan cara menekan logo awan yang ada pada kiri atas. Untuk membuktikan bahwa produk kategoris kita telah tersimpan, maka kita klik menu figuration, ambil produk kategoris, dan di sini sudah ada fashion wanita yang telah kita simpan tadi. Selanjutnya kita akan membuat satu jenis produk baru. Maka kita klik produk, new, lalu tuliskan nama produk yang akan kita buat. Di sini saya ingin menambahkan produk gamis, kemudian saya masukkan foto produknya. Nah, untuk produk ini sudah dikenai langsung pajak sebesar 11%. Sesuai dengan ketentuan soal. Selanjutnya saya memasukkan sales price yaitu 200% dari HPP. Karena HPP saya 100, makanya harga sales price-nya 200.000. Karena di ketentuan soal produk harus dapat di tracking berdasarkan lot, maka pada submenu inventory kita scroll ke bawah lalu pilih by lot. Selanjutnya untuk menambahkan varian, klik submenu atribut varian. Lalu untuk atributnya kita ketikkan warna, dan untuk jenis variannya ada putih dan juga hitam. Di sini kita memberikan dua varian. Selanjutnya masuk ke submenu accounting. Untuk income kita menggunakan akun sales, dan untuk expense kita menggunakan akun COGS atau cost of goods sold. Jika sudah, klik logo awan yang ada pada kiri atas untuk menyimpannya. Maka jenis produk berupa gamis telah berhasil kita tambahkan. Bisa kita buktikan melalui daftar produk, lalu kita ketikkan gamis. Maka ini adalah jenis produk yang baru saja kita tambahkan. Langkah selanjutnya menambahkan vendor dan customer, yaitu ambil menu kontak, lalu klik new. Kemudian ketikkan nama vendornya. Di sini saya akan membuat dua daftar vendor dan dua daftar customer dengan nama vendor 1 strip Adinda, vendor 2 strip Adinda, customer 1 strip Adinda, dan customer 2 strip Adinda. Jika ada data lain seperti nomor telepon, alamat, email perusahaan, dan lain sebagainya bisa ditambahkan pada menu yang tersedia. Untuk pembuatan customer dan vendor caranya sama. Berikutnya kita akan melakukan transaksi pembelian dengan cara membuka menu purchase, lalu di request for quotation kita klik new. Untuk vendor kita isikan vendor 1 strip Adinda. Di sini kita akan membeli jenis produk yang telah kita tambahkan tadi, yaitu gamis. Tadi kan untuk produk gamis ada dua jenis varian kan, yaitu ada gamis putih dan gamis hitam. Di sini kita membeli gamis putih sebanyak 10 unit dengan harga 100.000. Yang kedua, kita membeli gamis hitam sebanyak 10 unit juga dengan harga yang sama, yaitu 100.000 per unitnya. Di sini kita telah menambahkan PPN-nya 11%. Jika semua barang yang ingin dibeli telah terentrikan, selanjutnya klik confirm order. Setelah itu klik receive product. Untuk penerimaan barang kita masuk ke menu inventory. Di bagian inventory kita pilih bagian receipt. Maka ini transaksi kita tadi. Sebelum mengklik validate, kita buatkan dulu penerimaan barangnya dalam bentuk lot. Untuk lot 1 kita menerima sebanyak 5, dan untuk lot 2 juga sebanyak 5 unit. Jadi totalnya 10 unit yang terbagi ke dalam 2 lot, yaitu lot 1 dan lot 2. Begitupun dengan jenis produk yang kedua, kita bagi menjadi 2 lot lagi. Untuk lot 1 ada 5 unit dan lot 2 juga 5 unit. Jika sudah, lalu kita klik validate. Kembali ke purchase, pilih transaksi tadi, lalu klik create bill. Untuk mengkonfirmasi pembayaran, kita pilih menu accounting.
klik vendor, lalu pilih bill, pilih transaksi barusan, lalu isikan bill date-nya pada tanggal sekarang, kemudian klik confirm. Klik register payment, lalu akan muncul pilihan berikut ini. Biarkan jurnalnya bank, kemudian klik create payment. Maka transaksi pembelian telah lunas dibayarkan. Berikutnya kita akan melakukan penjualan, klik menu sales, lalu klik new. Isikan nama customer, di sini kita menggunakan customer 1 strip Adinda. Berikutnya isikan rincian produk-produk yang akan dijual. Di sini kita akan menjual kedua jenis gamisnya. Untuk gamis hitam kita menjual sebanyak 3 unit. Untuk harga per unit itu sudah otomatis terisikan. Untuk gamis putih juga kita jual sebanyak 3 unit. Jika semua unit telah terentrikan, langkah selanjutnya kita akan mengklik confirm order untuk mengonfirm penjualan kita. Kemudian klik create invoice untuk meng-create invoice penjualan. Lalu klik create and view invoice. Jika sudah, kita masuk ke menu accounting untuk melakukan pengakuan penerimaan kas. Ambil menu customer, lalu klik invoice. Klik transaksi barusan, kemudian tekan confirm, lalu register payment. Setelah itu create invoice, sehingga muncul in payment, tanda kita telah menerima pembayaran dari customer. Berikutnya kita masuk ke menu inventory untuk melihat ketersediaan produk kita yang awalnya 20 telah terjual 6 unit sehingga tersisa 14 unit. Berikutnya kita masuk ke dalam menu purchase. Di sini kita akan melakukan transaksi pembelian dengan pembayaran 2 kali atau menggunakan uang muka. Nah, di sini kita entrikan vendornya. Kemudian kita masukkan jenis-jenis produk yang akan kita beli. Di sini kita membeli gamis putih sebanyak 5 unit dengan harga per unitnya 100.000. Kemudian kita juga membeli gamis hitam dengan harga per unitnya sama 100.000. Jika semua jenis produk yang ingin dibeli telah terentrikan, selanjutnya klik tombol confirm yang ada pada kiri atas. Kemudian receive product. Lalu sebelum kita menekan validate, kita masukkan dulu buy lot untuk penerimaan barangnya. Di sini ada lot 1 dengan 5 unit, lalu kita klik confirm. Untuk gamis hitam juga begitu, kita buatkan lot 1-nya dengan jumlah unitnya 5 unit. Tidak lupa menekan confirm. Jika sudah, baru kita klik validate. Kemudian kita klik lagi transaksi tadi, lalu create bill. Nah, untuk melakukan pembayaran kita masuk ke menu accounting, lalu pilih vendor, klik bills, klik transaksi barusan. Lalu untuk melakukan pembayarannya kita isikan bill date-nya. Periksa rincian transaksi pembelian yang kita beli tadi. Jika sudah benar, maka klik confirm. Di sini kita akan melakukan pembayaran separuh dari total tagihan. Jadi di bagian amount kita mengisikan 550.000 terlebih dahulu. Kemudian klik create payment. Maka akan muncul garis hijau bertulisan partial. Hal ini karena transaksi masih ada tagihan. Untuk melunasi transaksinya, klik register payment lagi, lalu create payment untuk melunasi semua tagihan sehingga berubah menjadi in payment. Selanjutnya kita masuk ke menu sales. Di sini kita akan melakukan transaksi penjualan dengan pengiriman dan pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu separuh-separuh. Di sini kita isikan customernya, ada customer 2 strip Adinda. Untuk produk yang dijual yaitu ada gamis hitam sebanyak 6 unit, dan untuk harga per unitnya itu sudah otomatis terisikan. Nah, untuk jenis kedua yaitu ada gamis putih. Di sini kita juga membeli gamis putih sebanyak 6 unit dengan harga jual yang sama yaitu 200.000. Jika sudah, kita klik gambar awan di sebelah kiri atas, lalu klik confirm.
Nah, untuk melakukan pengiriman sebagian barang, kita klik delivery. Lalu untuk bagian down kita isikan 3 unit karena pengiriman masih separuh dari unit yang dijual. Lalu klik validate, lalu create back order, bahwasanya kita akan melakukan order kembali untuk 3 unitnya. Untuk penerimaan pembayaran, kita klik create invoice, lalu pilih down payment, karena pada transaksi ini kita menerima separuh dari tagihan terlebih dahulu. Tagihan yang 2.664.000 kita terima sebesar 1.200.000. Lalu create and view invoice. Jika sudah, untuk mengkonfirm penerimaan pembayaran, kita masuk ke menu accounting, pilih customer, lalu klik invoice. Masuk ke transaksi barusan, lalu klik confirm tanda kita telah menerima pembayaran sebesar 1.200.000. Klik register payment, lalu create payment, maka akan muncul garis in payment. Selanjutnya kita akan melakukan pengiriman sisa dari penjualan yang telah dilakukan tadi. Tadi kan ada sisa barang yang belum dikirim sebanyak 3 unit. Maka di sini kita buatkan di bagian down sebesar 3 unit. Lalu validate. Jika sudah, kita kembali ke menu sales, lalu masuk ke transaksi sales yang pada customer 2 tadi. Klik create invoice, lalu klik create and view invoice. Di sini kita akan menerima sisa pembayaran dari penjualan dari customer 2. Lalu masuk ke menu accounting, klik customer, pilih invoice. Kemudian masuk ke transaksi customer 2 barusan. Lalu confirm, register payment, dan create payment, maka transaksi pada penjualan yang sebagian tadi telah berhasil kita terima semuanya. Selanjutnya kita masuk ke menu sales. Di sini kita akan membuat playlist khusus. Kita klik pilihan produk, pilih playlist, klik new. Nah, untuk playlist kali ini kita akan beri nama sebagai promo akhir tahun. Kemudian kita masukkan rincian produk apa saja yang akan diberikan harga khusus. Di sini kita memberikan harga khusus untuk gamis putih dengan minimal penjualan 3 unit, maka akan mendapatkan harga 80.000 dari harga normal yaitu 100.000. Dan untuk gamis hitam itu dengan minimal penjualan 3 unit, maka akan mendapatkan harga khusus 75.000 dari harga normal 100.000. Untuk tanggal awal promo yaitu dari tanggal 7 dan berakhir di tanggal 31 Desember 2024. Jika sudah, klik gambar awan untuk menyimpan playlist khusus ini. Maka playlist untuk promo akhir tahun sudah ada ke dalam list playlist kita. Lalu kita kembali ke menu utama sales. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan penjualan dengan menggunakan playlist khusus. Di sini kita mencoba untuk menjual ke customer 1. Nah, untuk mendapatkan playlist khusus, maka di bagian playlist kita pilihkan promo akhir tahun. Entrikan produk-produk apa saja yang akan dijual. Di sini kita menjual gamis hitam sebanyak 5 unit. Tadi kan minimal kuantiti penjualan agar mendapatkan harga khusus 3. Sekarang kita menjual 5, jadi kita dapat harga khusus. Begitu pula untuk gamis putih kita menjual sebanyak 5 unit pula. Maka untuk gamis hitam kita mendapatkan harga 75.000 dan gamis putih harga 80.000. Setelah itu klik confirm, lalu lakukan pengiriman dengan menekan menu delivery. Lalu untuk bagian down kita ketikkan 5 unit dari masing-masing produk. Setelah itu klik validate, lalu kembali ke menu utama sales, pilih transaksi barusan, kemudian create invoice, klik create and view invoice. Setelah itu kita melakukan konfirmasi penerimaan penjualan ke menu accounting, pilih customer, lalu klik invoice, klik transaksi barusan, lalu klik confirm bahwa kita telah menerima transaksi penjualan, register payment, lalu create payment, maka transaksi tersebut telah in payment. Selanjutnya kita akan melakukan retur pembelian. Jadi kita masuk ke menu purchase, lalu pilih salah satu transaksi pembelian yang telah selesai, klik vendor bill,
lalu klik add credit note. Di sini kita tuliskan reaksinya sebagai barang rusak, lalu reverse. Setelah itu masukkan berapa kuantitas produk yang akan kita retur. Di sini kita meretur untuk gamis putih sebanyak 2 unit dan gamis hitam sebanyak 1 unit. Jika sudah, klik confirm. Setelah itu kita masuk ke menu accounting untuk melakukan penerimaan pembayaran kembali. Klik vendors lalu refund. Pilih transaksi dari vendor 1 yang telah kita lakukan retur, lalu klik register payment, lalu create payment. Maka uang kita telah dikembalikan. Terakhir kita akan melakukan transaksi pembelian aset tetap. Kita masuk ke menu accounting, figuration, lalu cari aset kategori. Di sini kita akan membuat aset kategori baru, lalu klik new. Tuliskan nama tipe asetnya yaitu aset tetap. Nah, untuk jurnalnya tuh kita masukkan ke miscellaneous operation. Untuk aset akunnya, karena kita akan menambahkan mobil, maka kita tambahkan aset dengan nama kendaraan. Kita masukkan kode akunnya. Di sini kita coba 121 karena ini merupakan aset tetap. Selanjutnya kita masukkan ke nomor akun penyusutannya, yaitu beban penyusutan kendaraan. Nah, di sini kita coba masukkan nomor akunnya dimulai dari 612 karena ini merupakan beban dari penyusutan aset tetap. Lalu kita klik save and close. Masukkan number entry sesuai dengan berapa umur penyusutan dari aset tetap berupa kendaraan ini. Di sini saya menuliskannya sebesar 10, yaitu artinya 10 tahun. One entry every-nya kita tuliskan 12 yang artinya 12 bulan. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan melihat apakah aset kategori kita telah tersimpan atau belum. Jadi di sini sudah tersedia aset tetap untuk kategori aset yang baru saja kita buat. Selanjutnya kita masuk ke menu purchase untuk mencatat pembelian aset berupa kendaraan Toyota. Nah, di sini vendor kita ada PT Agung Dealer. Selanjutnya kita entrykan produknya berupa Toyota Avanza. Di sini kita membelinya 1 unit dengan harga 350 juta. Jika sudah, maka kita akan mengklik confirm order. Lalu setelah melakukan confirm order, kita melakukan penerimaan barang. Maka klik receive product lalu validate. Klik apply. Kembali ke menu utama purchase tadi, lalu masuk kembali ke transaksi pembelian kendaraan kepada Agung Dealer. Setelah itu, create bill. Untuk melakukan pembayaran dari pembelian aset ini, kita masuk ke menu accounting, klik vendors. Setelah itu, klik bill. Nah, klik transaksi pada PT Agung Dealer atas pembelian kendaraan. Pada tabel terdapat aset kategori. Nah, di bagian aset kategori ini kita isikanlah aset tetap sesuai dengan kategori aset yang telah kita buat sebelumnya. Jika sudah, maka akan muncul dengan otomatis akunnya, yaitu akun kendaraan. Isikan bill date sesuai dengan tanggal hari ini atau tanggal dilakukannya pembayaran kendaraan. Lalu klik confirm. Setelah itu register payment, lalu create payment. Maka pembayaran untuk pembelian kendaraan telah berhasil kita lakukan. Untuk melihat hasil perhitungan asetnya, kita dapat membuka menu accounting lalu bagian aset. Setelah itu klik Toyota Avanza-nya. Maka di sini telah dipaparkan perhitungan penyusutan untuk 10 tahun ke depan atas aset Toyota Avanza tersebut. Maka sekian langkah-langkah penggunaan aplikasi Odoo dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.